Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Safinatun Najah, kitab pertama atau bab pertama adalah bab akidah. Subbabnya atau fasalnya yang pertama adalah rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsatun. Fasal menerangkan tentang rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nomor 2, iqamus shalah, mendirikan salat. Nomor 3, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, nomor 4 adalah puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, nomor 5 adalah haji di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi seseorang yang memiliki kemampuan dalam banyak segi. Teman-teman semua, fasal ini tentu saja ditulis oleh muallif karena terinspirasi oleh hadis-hadis dengan beberapa redaksi. Ada redaksi Bunyal Islam ala khams, bahwa Islam itu berpondasi 5 pondasi. Islam terbangun dari 5 pondasi. Ada dalam bahasa redaksi yang lain al-Islamu, Islam adalah 5 perkara itu. Sehingga Rasulullah SAW tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW memberikan sebuah definisi Islam itu dengan sangat gampang sekali. Yakni asal syahadat, kemudian kalau sudah syahadat tentu saja mendirikan sholat, zakat, puasa, dan haji, tentu dia sudah masuk dalam koridor Islam. Bila Rasulullah saja memberikan definisi yang sedemikian mudah, maka jangan sekali gampang bagi kita untuk memudahkan orang keluar dari Islam. Rasulullah saja memberikan definisi asal syahadatnya masih sama, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sudah berarti saudara. Baru kalau misalkan nabinya berbeda, nabinya Musaddiq atau Mirza Ghulam Ahmad, baru itu masalah. Asal sholatnya masih 5 waktu setiap hari, ya sudah, tidak usah diributkan, berarti masih banyak kesamaan. Adapun ada yang misalkan pas tasyahud itu telunjuk jari, ada yang digerak-gerakkan, ada yang gerak-geraknya muter dan sebagainya, tidak usah dipermasalahkan. Itu permasalahan ijtihadiyah. Ada yang kunut, ada yang tidak usah dipermasalahkan. Itu permasalahan ijtihadiyah. Sama-sama punya guru, sama-sama punya ilmu, sama-sama punya kitabnya, sama-sama ada syekhnya, sama-sama ada profesor, ada dokternya dan sebagainya. Alhasil, dahulu ketika saya misalkan dulu di pondok itu diberikan edukasi oleh sang guru, diberikan kertas putih, lalu kemudian beliau menitikkan 1 titik hitam di dalam kertas putih tadi. Menanyakan kepada kami murid-muridnya, beliau bertanya, ini apa? Seketika kami langsung menjawab, titik hitam. Kita terfokus hanya pada titik hitam, padahal sedemikian luas putihnya, sedemikian luas kesamaannya. Sering kita memperuncing perbedaan, padahal persamaan di antara kita sudah sedemikian banyak. Padahal Rasulullah memberikan sebuah definisi Islam itu sedemikian mudah. Adapun digolongkan begini, begitu dan sebagainya, dipersilahkan, boleh jadi dengan seperti itu ada sanad. Insya Allah dalam kitab Ta'lim Ta'lim saya terangkan masalah sanad. Nah, alhasil asal kiblatnya juga masih di Ka'bah, ya sudah, tidak usah diributkan. Oh, tapi kami yang paling benar. Sama, mereka yang kau salahkan juga mereka merasa paling benar dan kau yang salah. Oh, tapi kami punya guru, sama, sana juga punya guru. Asal sama-sama dalam 5 perkara ini, berarti Rasulullah saja sudah welcome. Kenapa engkau mempersulit? Oleh karena itu, bila ada kekeruan dan sebagainya, tentu akan kita kembalikan. Asal 5 perkara ini sudah sama, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kami yang paling sunnah, kami yang paling sahih, monggo. Kau muliakan dirimu dengan keyakinanmu, tapi tanpa harus merendahkan yang lain. Sebab definisi setiap ulama dalam setiap golongan itu mungkin berbeda-beda. Tapi ingat,
kalau mau merasa dirinya paling baik, paling sahih, paling sunnah, dipersilahkan, asal jangan mengembel-embeli, menghina yang lain. Paling pol orang berbisnis itu misalkan mengatakan Yamaha paling terdepan, monggo silahkan. Yang menjadi masalah apabila di belakang dikasih embel-embel, sedangkan Honda ingkrik-ingkrik di belakang. Itu misalkan, itu baru masalah embel-embelnya itu. Oleh karena itu silahkan merasa paling benar dan sebagainya, asal jangan menuding yang lain. Menjadilah mulia tanpa merendahkan, menjadilah istimewa tanpa menghina. Oke? Dan ketika ada perbedaan dan sebagainya, itu wajar. Sampai hari kiamat pun akan terjadi perbedaan. Bahkan itu sudah dibahas oleh pendahulu kita dan tidak selesai. Maka ayo bersama-sama kita kembalikan kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah memberikan definisi Islam yang sedemikian mudah. Asal 5 perkara tadi sama, bereslah. Syahadatnya masih sama, sholatnya juga 5 waktu, zakatnya juga sama, puasanya juga Ramadan, hajinya juga kiblatnya di Mekah, bukan di negara lain misalkan. Udah, berarti kita saudara. Tidak usah memperuncing perbedaan. Matur nuwun, terima kasih. Kemudian di fasal yang berikutnya adalah rukun iman. Faslun arkanul imani sittatun. Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, iman kepada Allah. Nomor 2, wa malaikatihi, iman kepada para malaikat Allah. Minimal kita menghafal yang 10 nama malaikat berikut tugasnya. Insya Allah ada dalam kitab Aqidatul Awam. Insya Allah setiap hari Selasa. Jadi ngaji kita ceritanya kalau kita simak istiqomah nyimak, insya Allah komplit. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Minimal yang 4 itu kita terangkan di hari Selasa pas ngaji Aqidatul Awam. Wa rusulihi, dan iman para utusan Allah. Minimal yang 25 itu kita hafalkan. Insya Allah pas hari Selasa, pas Aqidatul Awam. Wabil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Bahwa hari ini orang menerangkan ini sudah kiamat, sudah dekat. Sejak zaman Rasulullah sudah mengatakan ini zaman akhir, kiamat sudah dekat. Nah, kenapa kita membicarakan kiamat? Jawabannya tentu bukan kapan harinya, terus kemudian kapan tahunnya, tapi apa yang kita persiapkan untuk kiamat. Tentu saja tidak ada persiapan, tidak ada bekal, kecuali bekal itu bernama takwa. Sehingga orang hari ini silahkan bahas tentang hadis akhir zaman dan sebagainya, asal endingnya ngajak takwa, bukan ngajak untuk yang lain, ngajak geger lah dan sebagainya, enggak. Ngajaknya ngajak takwa. Kita imani itu. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan nomor 6 adalah kita wajib beriman kepada takdir, baik khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun yang buruk, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga ngaji adab. Ternyata kalau yang baik itu kita sandarkan kepada Allah, dari Allah. Kalau yang buruk sandarkan kepada diri kita, sehingga kita astaghfirullahaladzim. Nah, itu adabnya. Tapi baik dan buruknya dari Allah. Hanya saja kita memberikan satu adab, kalau yang baik itu dari Allah, kalau yang buruk itu salah saya, gitu kan beradab. Sehingga komplit ngajinya itu bahasanya lengkap. Kalau lengkap insya Allah tidak gampang geger di dalam pikiran kita, tidak gampang pula geger dengan orang lain, insya Allah. Kemudian fasal yang ketiga, fasalun wa makna la ilaha illallah, fasal tentang makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk kita sembah, fil wujudi, pada wujudnya, illallah, kecuali Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita mintai pertolongan, kita berdoa menjadi tujuan kita, tidak ada yang paling menjadi harapan kita, kecuali Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan kitab Safinah, ada di setiap hari Ahad. Insya Allah hari Ahad besok akan saya pergasi sehingga bisa ada tanya jawab khusus untuk fikih, khusus untuk hari Ahad. Tanya jawab tentang apa saja, yang saya bisa jawab ya tak jawab. Kalau tidak bisa saya buka lagi kitabnya, masih tidak bisa saya tanyakan kepada para guru dan sebagainya. Pada intinya kita mengisi kondisi kita yang sekarang seperti ini tanpa terlalu banyak mengeluh, tanpa terlalu banyak sambat. Teruslah kita perbanyak taubat, teruslah kita perbanyak manfaat, biar Allah kemudian menurunkan rahmatnya sehingga menyingkirkan makhluk Allah bernama corona itu. Matur nuwun, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.